setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Nikmati sarapan bertemankan roti. Janganlah ketinggalan kopinya pun diseduh. Hari yang baru di Selasa pagi ini, mari renungkan firman dalam sapaan teduh. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam berjumpa kembali dalam sapaan teduh pada pagi hari ini. Salam sehat, salam sukacita bagi kita semua. Sebelum kita memulai berbagai aktivitas, kita selalu rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita mempersiapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada pagi hari ini pun kami percaya Tuhan, Kau menyapa kami dalam firman-Mu yang akan bersama-sama kami renungkan dalam sapaan teduh. Berikanlah pada kami pengertian, hikmat, agar kami memahami maksud-Mu dan dapat dikuatkan untuk melakukannya. Hati kami telah siap ya Tuhan, berkata-katalah Engkau melalui hamba-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama mengucap syukur di dalam setiap kesempatan yang Kau berikan. Karena di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita, Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudara-saudari di dalam Tuhan, setiap hari kita dihadapkan dengan tantangan dan berbagai pilihan. Ada tingkat kesulitannya masing-masing. Adanya ketenangan, pikiran, dan perasaan merupakan satu titik lemah yang tetap harus dijaga. Saat kita hanya terus berpikir tentang persoalan yang berat ataupun fokus kepada kesulitan yang ada, bisa saja kita terjebak pada rasa cemas, stres, ataupun depresi. Kita mulai berpikir tentang hal-hal yang negatif di sekitar kita atau bahkan orang-orang yang di sekeliling kita. Itulah racun yang dapat semakin hari semakin lama mengikis damai sejahtera dalam hati kita. Terkadang saat kita mencoba untuk terus percaya bahwa segala sesuatu dapat terselesaikan dan segala sesuatu baik adanya, kita masih saja dapat dihantui oleh perasaan ragu, perasaan tidak tenang, dan khawatir. Ada banyak sekali cara sebenarnya yang dapat kita lakukan untuk menjaga hati kita senantiasa percaya dengan sungguh dan mendapatkan kelegaan, ketenangan hati, juga damai sejahtera saat kita mau mengandalkan Tuhan. Yesaya pasal 26 ini menuliskan nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Tujuannya untuk memberikan penghiburan dan semangat bagi umat sehingga mereka melihat bagaimana Tuhan tetap menyertai. Iman dan pengharapan mereka teguh kembali kepada Allah dan melihat Tuhan sebagai Raja kemenangan yang dimuliakan dan bertahta. Situasi sulit sedang dirasakan bangsanya pada saat itu, dikarenakan adanya pilihan-pilihan hidup yang mereka jalankan. Mereka pernah dipimpin oleh raja yang memerintah dalam kerajaan yang terpecah. Mereka mulai meninggalkan Tuhan dan menyembah ilah-ilah lain. Ada hukuman dan penderitaan sebagai upah dari pilihan hidup mereka. Seruan ini menjadi sebuah ajakan untuk kembali kepada Allah, kembali dalam nuansa pertobatan yang menyingkirkan kesombongan,
menyingkirkan rasa khawatir, tidak lagi mengandalkan diri sendiri, dan khususnya menjauhkan umat dari penyembahan kepada ilah-ilah lain. Dalam nyanyian ini dinyatakan kembali bahwa Allah adalah gunung batu, tempat percaya yang penuh dan sungguh. Allah menjadi gunung batu memang merupakan sebuah ungkapan yang sering sekali dituliskan di dalam Alkitab, karena hal ini menjadi sebuah penggambaran yang mengingatkan umat Allah bagaimana Tuhan memberikan jaminan kekuatan dan pengharapan. Kuasa dan kasih-Nya menjadi benteng pertahanan, tempat perlindungan yang aman dan kokoh. Dalam konteks perjanjian lama khususnya, gunung batu itu banyak dijumpai di sekitar padang gurun. Gunung batu menjadi tempat yang tinggi, aman dan terlindungi. Kota-kota pada zamannya pun biasa dikelilingi oleh tembok batu-batu sebagai satu bentuk kubu pertahanan dan simbol kekuatan suatu kota. Disitulah seluruh rakyat dapat berlindung dari serangan musuh. Maka dalam konteks zaman kita saat ini pun, walau kita tidak dapat menggambarkan secara langsung bagaimana kokoh dan teguhnya gunung batu, tapi kita percaya bahwa sampai saat ini pun dalam kekekalan, Tuhan dalam kuasa dan kasih-Nya menjadi gunung batu bagi hidup kita. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya menjadi sebuah jawaban atas segala tantangan dan pilihan yang diperhadapkan bagi kita, seberapa sulitnya pun. Kita butuh mengambil langkah dan mendapatkan jawab dengan betul-betul bertenang hati. Oleh sebab itu, Yesaya mengajak umat untuk menyanyikan pujian, percaya selalu kepada Tuhan. Baiklah, kita pun percaya dengan teguh bahwa Tuhan dapat menjadi tempat perlindungan yang terus membuat kita tidak kehilangan arah, tapi kita percaya bahwa Tuhan pun ikut berperkara. Dengan hati yang percaya kepada Tuhan, kita mendapatkan kembali damai sejahtera. Tidak ada lagi rasa khawatir. Kita percaya dengan sungguh pun, tidak lagi setengah-setengah. Kita menjadikan Allah itu sebagai gunung batu yang kekal, tempat kita berteduh, tempat kita berlindung, dan mendapat ketenangan bahkan keselamatan. Yang dibutuhkan pada kita hari ini adalah iman, bahwa kita percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Tidak ada janji Tuhan yang tidak Dia genapi. Dalam segala situasi kehidupan kita, Dia selalu hadir dengan caranya yang ajaib, untuk membekali kita dengan damai sejahtera, memberi ketentraman dan ketenangan, sehingga kita dapat menemukan jawaban atas segala persoalan kita. Kita berteduh bertekun dalam firman-Nya, terus berdoa dalam iman dan pengharapan, sehingga tidak ada satupun dari rencana Tuhan yang tidak sempurna dalam hidup kita, karena kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya dan mendapatkan pertolongan, seakan Tuhan itu adalah benteng dan kekuatan seperti gunung batu bagi hidup kita. Tidak ada tempat untuk stres, untuk cemas, karena kita percaya dalam persoalan kita sekalipun, Tuhan menyediakan damai sejahtera, ketenangan yang penuh dengan pengalaman, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersyafaat dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Bagaimana kami tetap percaya kepadamu dan merasakan pertolongan-Mu dari hari lepas hari kehidupan kami. Tolonglah setiap kami yang sedang bersedih. Kiranya Tuhan menjadi penghibur bagi kami. Bagi kami yang sedang sakit bahkan patah hati, Engkau Tuhan yang berkuasa memberikan kesembuhan dan hati kami pun dipulihkan. Bagi kami yang sedang berbeban berat dan berkesusahan, Tuhan tolong kami, agar setiap apa yang kami alami, apa yang kami rasakan, di situ pun Tuhan, Engkau dengan setia mengingatkan kami bahwa Kau Allah, gunung batu, tempat kami berteduh dan berlindung, yang selalu setia dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami tidak lupa berdoa dan bersyafaat bagi seluruh jemaat Tuhan di GBKP Runggun Pondok Gede. Kami mendoakan saudara-saudari kekasih kami ini agar kiranya Tuhan tetap memberikan bagi mereka kesehatan, sukacita,
khususnya dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih ada di sekitar kami. Tuhan, lindungilah saudara-saudari kami ini dalam setiap aktivitas, pekerjaan, bahkan pelayanannya. Tuhan, berikan hikmat, sukacita, kesabaran untuk kami tetap setia pada protokol kesehatan, agar kami tetap berharap hanya kepada Tuhan yang memberikan semangat sekalipun kami hidup dalam penderitaan dan berbagai pembatasan. Tuhan, berkatilah seluruh serayan yang melayani, pendeta dan keluarganya, seluruh pertua diaken dan keluarganya, agar mereka pun tetap setia, sehati, sepenuh untuk bersukacita melayani Tuhan. Berkati seluruh rekan sepelayanan kami pun dalam kepengurusan PJJ sektor dan kategorial di tengah-tengah rumbun ini. Tak lupa panitia-panitia Natal pun yang mempersiapkan perayaan karena sukacita akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Agar setiap hati yang mau memberi dan melayani Tuhan dapat mengerjakan bagian mereka sebagai pujian untuk kemuliaan Tuhan dan menerima berkat-berkat-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebentar pun kami akan kembali dalam aktivitas kami, Tuhan. Berilah pada kami hari ini segala kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kami pun tetap mengerjakan bagian kami dengan penuh damai sejahtera dan ucapan syukur. Karena di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Menjuah-juah, salam sehat, salam sukacita, semangat beraktivitas. Tuhan Yesus